Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan mari kita sama-sama siapkan hati untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskan, urapi, dan sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Janji pemeliharaan Tuhan. Inilah tema renungan hari ini, janji pemeliharaan dan penyediaan kebutuhan. Ayat pokoknya adalah di dalam Matius 6 ayat 26. Saya bacakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam hal yang sederhana, Yesus mengajak kita untuk melihat burung-burung di langit. Bukan yang tinggal di dalam sarangnya. Ada pelajaran yang penting di sini, bahwa burung-burung tetap harus terbang, mencari makan, dan aktif dalam hidupnya. Mereka tidak pasif, tetapi juga tidak khawatir karena Tuhan memelihara mereka. Sebuah gambaran yang indah tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kita khawatir sehingga menjadi seorang perenung pasif yang hanya berhenti merenung, berpikir, dan tidak melakukan sesuatu apapun. Ataupun menjadi seorang penunggu pasif yang dengan alasan berserah memilih untuk menunggu dengan pasif dan tidak melakukan apapun. Jadi apapun alasannya, karena khawatir ataupun dengan pemahaman berserah yang salah, ketika dia tidak melakukan hal apapun, itu bukan hal yang diinginkan Tuhan. Ia memanggil kita untuk melangkah, bekerja, dan menggunakan talenta yang Dia beri. Dan di tengah semua usaha itu, Tuhan menjanjikan penyertaan dan penyediaannya. Burung tidak menabur dan menuai seperti manusia, tetapi Tuhan memeliharanya. Maka terlebih lagi kita, anak-anaknya yang diciptakan segambar dengannya dan dikasihinya, tidak akan ditinggalkan begitu saja dalam kekurangan dan kelemahan, dalam segala kebutuhan yang kita perlukan. Tapi jangan salah paham, janji Tuhan bukan berarti kita bisa bersantai tanpa usaha. Justru sebaliknya, iman yang sejati mendorong tindakan. Kita bekerja bukan untuk menggantikan Tuhan, tetapi untuk mensyukuri penyertaan-Nya, campur tangan-Nya, anugerah-Nya yang memberikan kita kesempatan menjadi rekan kerja Allah, yaitu untuk menjadi sarana di mana Tuhan menyalurkan berkat-Nya. Tidak terbatas bentuk atau nilainya, semua anak Tuhan diperlengkapi untuk menjadi saluran berkat. Ada banyak alasan dapat menggoyahkan iman kita, tetapi lewat janji firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, mari kita kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, dan izinkan Allah memenuhi janji penyertaan-Nya dalam hidup kita. Jadi renungan pagi ini mengajak kita untuk merenungkan, satu, apakah kita sudah setia dalam pekerjaan kita yang Tuhan berikan? Kedua, apakah aku terlalu khawatir dan lupa bahwa Tuhan memelihara melalui usaha yang kita lakukan? Demikian renungan firman Tuhan pada pagi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Firman-Mu Tuhan ya dan amin. Terima kasih buat cinta, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kami.
Firman-Mu menguatkan, membentuk, dan mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, diam di dalam kami dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mampukan kami hidup untuk selalu mempercayai Tuhan, setia dan berjalan seturut kehendak-Mu. Berkati kami semua dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap setia dan semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.